Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang update Timnas Indonesia U23 yang sedang menjalani pemusatan latihan di Dubai sebelum nanti mereka berjuang di Piala Asia U23 yang akan dimulai pada tanggal 15 April nanti. Dan kebetulan pertandingan pertama bagi Indonesia adalah lawan tim tuan rumah Qatar. Dan selama berada di Dubai, seperti yang sama-sama kita ketahui, Timnas Indonesia U23 juga akan bermain di dua laga uji coba. Salah satunya telah mereka mainkan semalam yang berakhir untuk kemenangan Arab Saudi dengan skor 3-1. Tapi saya pikir kita tidak perlu berkecil hati dengan hasil akhir ini karena pertandingan semalam hanya sebuah laga uji coba. Dan tentunya Shin Tae-yong akan melakukan evaluasi dari performa para pemain yang dia turunkan. Tapi satu hal yang membuat saya khawatir adalah miskoordinasi di lini pertahanan Timnas Indonesia di pertandingan semalam. Walaupun, lagi-lagi saya ulangi, pertandingan semalam hanyalah sebuah laga uji coba. Saya nonton cuplikan dari pertandingan ini di YouTube, durasinya sekitar 15 atau 16 menit, dan saya melihat ada kesulitan bagi para pemain untuk mengantisipasi atau membaca serangan dari para pemain Arab Saudi. Dan saya pikir inilah sinyal bahaya bagi Timnas Indonesia U23. Karena kita juga tahu dari berita yang berkembang bahwa Nathan batal gabung dengan skuad, artinya dia akan absen di Piala Asia U23 ini. Kemudian Justin Hubner akan gabung dengan skuad pada tanggal 17 April nanti. Dan belum tentu juga dia akan bermain di pertandingan kedua Indonesia lawan Australia pada tanggal 18 April. Dan juga Alfrenda Dewangga yang diberitakan batal juga bergabung dengan skuad karena akan menjalani operasi. Inilah yang membuat saya khawatir. Jujur, saya tidak bohong sama sekali, bahkan saya sulit tidur semalam. Nah, mungkin teman-teman akan mengira saya bluffing, saya bercanda. Sama sekali enggak, saya jujur mengatakan dari hati saya. Saya agak sulit tidur karena ya saya mulai membayangkan nih, gimana caranya mau menghentikan serangan dari para pemain tim lawan. Dewangga pemain yang agresif. Dewangga pemain yang bisa bermain sebagai center back, bisa bermain sebagai wing back kiri, bisa bermain sebagai gelandang bertahan, absen. Justin Hubner, kita tahu Sergio Ramosnya Indonesia akan terlambat gabung dengan skuad. Dan belum tentu juga dia akan turun lawan Australia. Kan dia akan sampainya rencananya pada tanggal 17. Ya belum tentu juga dia akan langsung dimainkan pada tanggal 18. Kemudian Nathan Choaon, ini pemain yang tampil gemilang bagi Timnas Indonesia Senior di pertemuan kedua lawan Vietnam. Batal juga tampil di Piala Asia U23. Memang ada pemain-pemain lainnya, tapi saya melihat tiga pemain ini adalah pemain yang penting bagi Timnas Indonesia U23. Nathan juga bisa bermain di beberapa posisi. Bisa bermain di fullback sebelah kiri, bisa juga bermain sebagai center back. Justin juga kita tahu bisa bermain sebagai gelandang bertahan, bisa bermain sebagai center back, bisa juga bermain sebagai fullback sebelah kiri. Tapi kalau Shin Tae-yong memakai formasi 3-4-3, artinya Justin Hubner akan bermain, jika tidak di tengah, maka akan bermain sebagai center back. Jadi ini adalah kehilangan yang besar bagi Timnas Indonesia U23 dan terbukti di laga uji coba pertama tersebut. Walaupun lagi-lagi saya ulangi, hanya sebuah laga uji coba. Tapi kan kelihatan gitu, kehilangan tiga pemain ini mengurangi kekuatan dari Indonesia. Memang ada Ferrari, Komang Teguh, dan juga Rizky Ridho yang bermain ya. Tapi ya koordinasi di antara tiga pemain ini gak berjalan dengan mulus. Mungkin karena pertandingan pertama ya, mereka bermain secara bersamaan sebagai tiga center back. Nah, saya harapkan nanti mereka akan nyetel gitu. Karena nih pertahanan kita harus kuat. Sebab lawan-lawan dari Timnas Indonesia semuanya adalah lawan yang tangguh. Tidak ada lawan yang lemah. Jadi, mulai dari pertandingan pertama lawan Qatar, saya yakin Qatar akan keluar all out. Kan mereka tim tuan rumah. Buat apa mereka bertahan? Dan mereka akan coba untuk mendapatkan 3 poin dari Indonesia. Pertandingan kedua lawan Australia, yang kita tahulah sebetulnya kan bukan tim asal Asia. Mereka kan sebetulnya adalah tim asal Oceania. Tapi mereka pindah kan ke Asia. Mereka masuk ke AFC. Kita tahu postur pemain-pemain mereka tinggi besar. Gak gampang juga. Ketiga lawan Yordania, juga tim asal Timur Tengah yang kita tahu selalu bermain mengandalkan skill tinggi. Jadi saya khawatir nih teman-teman, ini akan berat bagi Timnas Indonesia U23 untuk bisa lolos dari fase grup. Memang ada pemain lain di lini tengah, ada juga pemain lain di depan ya. Tapi lini pertahanan kita harus solid. Berkali-kali kan saya tegaskan bahwa ketika lini pertahanan dari Indonesia itu solid, para pemain yang bermain di tengah dan juga yang bermain di depan akan lebih fokus dalam urusan membangun serangan. Jadi mereka tidak harus terus-menerus membantu pertahanan. Boleh membantu pertahanan, tapi mereka juga bisa fokus dalam urusan menyerang. Yang saya khawatir ketika
sekarang banyak pemain yang akan absen dan tidak bisa bermain bagi timnas Indonesia, khususnya mereka yang bisa bermain di lini pertahanan, ini yang kemungkinan akan membuat permainan dari Indonesia defensif. Karena lini pertahanan harus memproteksi penjaga gawang. Belum lagi yang saya baca beritanya tadi pagi sebelum saya membuat konten ini bahwa Hernando Ari belum 100% fit. Nah ini yang maksud saya nih, jangan sampai nanti seiring berjalannya waktu ada pemain-pemain lain yang cedera. Ya gimana caranya Indonesia bisa mendapatkan poin? Kan saya pernah jelaskan, jika timnas Indonesia U23 ini full tim, maka feeling saya Indonesia akan bisa lolos dari fase grup. Minimal lolos dari fase grup. Gak ada masalah tuh. Melawan Australia pun gak ada masalah. Tapi sekarang ketika kekuatannya berkurang, nah ini bisa menjadi masalah yang besar. Maka itu sekarang sangat penting bagi Sintayong untuk bisa melakukan evaluasi besar-besaran juga. Dari kekalahan lawan Arab Saudi, ini sangat penting. Dan saya yakin dia akan bisa melakukan itu. Karena sebelum Piala Asia Senior juga kan, di beberapa laga uji coba kan permainan dari timnas Indonesia Senior kan gak bagus ya. Tapi ternyata ketika masuk ke Piala Asia mental para pemain kuat. Mereka tampaknya belajar dari kekalahan-kekalahan tersebut. Dan saya pikir dengan absennya banyak pemain ini, Rizky Ridho harus menjadi leader di lini pertahanan. Dia harus bisa mengorganisir permainan. Dia harus bisa juga membagi bola ke depan. Dan saya yakin Rizky Ridho punya kemampuan tersebut. Dia adalah pemain yang spesial. Dia adalah pemain yang bisa mengalirkan bola ke depan dengan baik. Bahkan banyak direct pass-nya itu akurat ke lini depan. Dan bisa memberikan suplai bola bagi para penyerang yang akan mencari ruang. Belum lagi ketika Indonesia memulai serangan dari lini pertahanan, Rizky Ridho perlu menjadi pemain pertama yang bisa mengalirkan bola ke lini tengah atau juga seperti yang tadi saya katakan langsung ke lini depan. Komang Teguh kita tahu pemain yang ngeyel, ini pemain yang kuat di lini pertahanan, tapi dia juga harus bisa mengontrol emosinya, jangan over emosional. Dia mencetak gol di pertandingan semalam, bagus. Ferrari, ini kadang-kadang saya khawatir dengan performa pemain ini. Kadang-kadang dia sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Karena sebetulnya dari segi speed, dia tidak punya kecepatan. Nah ini artinya sekarang tergantung juga nih dari Sintayong. Skema apa yang akan dia pakai dalam rencana permainannya. Kemudian formasinya seperti apa? Bukan tidak mungkin. Nanti formasinya memakai 4 pemain bertahan. Karena minimnya stok back tengah. Iya dong, memang ada Kakang Rudianto yang dipanggil. Tapi ya Kakang juga kan kita tahu jarang bermain bagi timnas Indonesia U23 sebagai starter. Nah ini bisa menjadi problem besar. Atau mungkin juga nanti ada pemain dari lini tengah yang digeser untuk menjadi halfback. Jadi halfback itu adalah pemain yang akan bermain antara lini pertahanan dengan lini tengah. Jadi persis di depan lini pertahanan. Bukan pivot ya. Pivot itu beda. Pivot itu akan ikut maju. Tapi ini pemain akan benar-benar memproteksi lini pertahanan dari Indonesia. Nah itu bisa menjadi solusi bagi Indonesia agar tidak terkena counter attack dari para pemain tim lawan. Karena feeling saya Indonesia juga tidak mungkin akan bermain ekstra defensif di fase grup ini. Mereka juga perlu bermain sedikit terbuka. Mau nggak mau, karena ini kan adalah U23 ya, seharusnya nggak perlu khawatir juga dengan materi pemain para pemain tim lawan, walaupun mereka tentu akan lebih unggul dari segi skill. Tapi yang saya khawatir tuh first match tuh lawan Qatar tuh, itu sulit banget tuh. Apalagi pertandingan pertama, dan kita tahu Indonesia nih sering terlambat panas. Pertandingan pertama tuh selalu sulit bagi mereka. Nah ini pertandingan pertama ini teman-teman jangan sampai kalah. Minimal dapat 1 poin. Lawan Australia jangan takut juga. Apalagi nanti jika Justin Hubner dipaksakan untuk turun dari awal. Press mereka. Karena yang saya baca beritanya juga Australia tidak full tim. Banyak pemain-pemain mereka yang bermain di Eropa tidak bisa gabung. Nah ini keuntungan juga bagi kita. Terakhir lawan Yordania harus bermain menyerang. Karena Yordania walaupun para pemain mereka punya teknik tinggi ya. Tapi ini beda. Beda tidak seperti Yordania senior. Jadi kita punya peluang. Cuma lagi-lagi lini pertahanan jangan sampai ceroboh. Lawan Arab Saudi sebetulnya permainan gak buruk. Tapi ya itu lini pertahanan sulit banget koordinasi. Tapi ya bagusnya kan hanya laga uji coba. Dan kalah juga tentu akan menjadi pelajaran bagi para pemain. Dan juga tentunya akan menjadi bahan evaluasi bagi Sintayong. Tapi selain itu juga teman-teman, pemain yang bermain di tengah nanti siapapun yang dipilih. Seperti Arkan Fikri atau juga Ivar Janer harus juga rajin menutup ruang di lini pertahanan jika nanti ada space yang terbuka. Karena feeling saya nih, tim-tim lawan akan memanfaatkan yang namanya transisi cepat. Dan Indonesia beberapa kali di Piala Asia Senior, yang saya perhatikan itu, kemakan dengan transisi cepat para pemain tim lawan. Dan sepertinya juga, tim lawan ini sudah membaca bahwa Indonesia dengan begitu banyak pemain muda yang juga punya pengalaman bermain di skuad senior tentu tidak akan bermain bertahan total, mereka juga akan berani keluar menyerang, artinya bukan tidak mungkin juga mereka akan memanfaatkan situasi counter attack, apalagi mereka juga
tentu sudah mendapatkan berita bahwa Indonesia tidak akan full tim di lini pertahanan. Dan saya juga berharap nanti jika Sintayong memakai skema 3 center back, 2 wing back ini yang main, siapapun itu yang main, apakah itu Arhan dengan Bagas, harus juga turun ke belakang. Nggak bisa terus berada di depan, nggak akan efektif itu. Harus juga turun ke belakang. Ketika memulai serangan, nih 2 pemain kan punya speed, cepat aja naik ke depannya. Tapi jangan lupa recover position, tutup. Karena ya jika pakai skema 3 center back, biasanya tim-tim lawan akan menyerang dari kedua sektor sayap. Karena biasa akan ada ruang yang terbuka. Jadi center back ini akan bekerja keras selama di Piala ASIA U23 nanti. Sayangnya kita tidak full tim. Ya tapi kita juga tidak perlu berkecil hati ya atau kemudian kita pesimis, enggak. Tapi kalau kita khawatir wajar. Karena 3 pemain yang akan absen ini adalah pemain-pemain yang memang biasa perform bagi Timnas Indonesia U23 atau juga senior. Kan Dewangga juga sebelumnya pernah menjadi bagian dari Timnas Indonesia senior. And Dewangga is a good player. Saya sering nonton dia bermain di Liga 1, ini pemain yang bagus. Punya kekuatan di kaki kirinya, punya kemampuan untuk melakukan penetrasi dan pemain yang kuat dalam melakukan pressing. Jadi teman-teman, kita berharap yang terbaik dan kita tetap positive thinking. Dan saya berdoa, ya, bahkan semalam itu ketika saya sulit tidur, saya berdoa juga jangan sampai ada pemain lain yang cedera. Because we need a full team. Oke, ini bukan turnamen yang termasuk dalam kalender FIFA, tapi para pemain membawa nama negara. Dan tentunya kita sebagai pemain ke-12, pecinta dan juga supporter dari Timnas Indonesia akan all out mendukung Timnas Indonesia U23 agar bisa memberikan yang terbaik di atas lapangan dari para pemainnya. Dan kita harapkan Sintayong akan bisa memilih pemain-pemain yang nanti akan bermain ekstra agresif untuk menyulitkan para pemain tim lawan menciptakan peluang ke gawang dari Indonesia. Dan saya berharap Hernando Ari pun akan 100% fit. Dia pemain yang bagus teman-teman dan pemain yang punya pengalaman yang luas. Bermain untuk timnas senior, bermain juga untuk Timnas Indonesia U23. So we hope for the best sambil nanti kita menunggu update dari Timnas Indonesia U23. Jika ada update lain lagi baru saya akan membuat konten. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.